wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Nabi Muhammad SAW memiliki tauladan yang baik yang dapat kita ikuti dalam berperilaku, dalam bersikap, dalam menjalani kehidupan beribadah kepada Allah serta bermuamalah kepada manusia. Selain Nabi Muhammad SAW, terdapat juga para sahabat yang dapat kita ikuti kebaikannya, yaitu dalam menjalankan dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Beliau merupakan sosok yang kuat, keras, dan pemberani. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah, atau Umar bin Khattab ini lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam Islam, Umar sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan tidak menyukai ajaran agama Islam. Sampai suatu ketika adik kandung Umar radhiyallahu anhu, yaitu Fatimah binti Khattab, masuk ke dalam agama Islam. Umar begitu marah mendengar kabar bahwa adiknya tersebut masuk ke dalam Islam, sehingga Umar mendatangi rumah adiknya tersebut. Ketika Umar sampai ke rumah adiknya tersebut, Umar langsung marah, dan ketika itu Umar menampar adiknya yang bernama Fatimah tersebut hingga berdarah di bagian bibirnya karena tamparan Umar. Sampai Umar melihat suatu lembaran bacaan yang di dalamnya itu berisi surah Thaha. Ketika itu Umar terketuk hatinya dan langsung mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menyarankan kepada Umar untuk masuk ke dalam agama Islam. Hingga akhirnya Umar masuk Islam saat berusia 27 tahun. Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas, sehingga dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam ini menjadi kekuatan yang berbeda dalam syiar dakwah Islam pada saat itu. Umar pun menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan, sehingga Allah pun menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW sudah saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Sehingga Umar bin Khattab memiliki julukan dan mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar selalu mengikuti dan selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah dan berkontribusi dalam dakwah ajaran Islam. Umar bin Khattab begitu dekat dengan Rasulullah SAW sehingga menjadi penasihat pribadi bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW wafat, Umar begitu terpukul, terguncang, dan tidak terima akan kematian Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat itu disadarkan oleh Abu Bakar dan para sahabat yang lain bahwa Nabi SAW telah wafat. Hingga akhirnya Umar pun ikhlas menerimanya. Ketika itu Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar pun menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu menjadi khalifah yang kedua. Dengan menjadinya khalifah yang kedua ini, Umar memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap agama Islam, di mana saat Umar menjadi khalifah, persebaran agama Islam menjadi meluas, yaitu salah satunya ke Persia, bagian Persia, sehingga agama Islam menyebar luas ke berbagai negara pada saat itu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga memiliki kontribusi yang besar dalam bidang politik, ekonomi, serta pendidikan. Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu dari sejak tahun 634 sampai 644 Masehi. Dalam jangka waktu yang cukup singkat itu, Umar dapat memiliki kemajuan, memiliki potensi yang unggul dalam berdakwah agama Islam. Umar sendiri memiliki julukan Amirul Mukminin, yang artinya pemimpinnya orang-orang mukmin. Sehingga pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu wafat saat menjalankan sholat subuh, dibunuh oleh salah satu orang, yaitu yang bernama Abu Lu'lu'ah. Pada saat itulah kepemimpinan Umar berakhir. Teladan yang dapat kita ambil dari Umar adalah dari sikap pemberaninya dan tegasnya dalam menegakkan dan mendakwahkan ajaran agama Islam, serta setia terhadap dakwah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, sebagai umat Islam,
sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sepatutnya kita terus memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.